Bab 3191 Apakah Anda siap? Senyum Titan Lord melebar menjadi menertawakan. Ini dia. Di bawah perlindungan seluruh negara dan Elterton Union, tidak ada yang akan menjadi ancaman. Keenam pemimpin Hydrae sekali lagi memulai provokasi mereka. Datang dan bunuh kami jika kamu bisa, Levi. Kami duduk di sini. Ayo tangkap kami. Mereka yang memiliki dendam pribadi terhadap Hydrae bahkan lebih terprovokasi daripada Levi oleh kesombongan mereka. Berubah menjadi ungu karena marah, mereka memelototi Hydrae seolah-olah mereka berharap bisa berlari dan menyerang Hydrae daripada menunggu Levi melakukannya. Dr. Erebus mengepalkan tangannya erat-erat dan berdoa untuk kesuksesan Levi. Pembalasan terhadap Hydrae harus dicapai hari ini. Semua harapan ada pada Levi. Bagaimanapun, Dr. Erebus telah menyaksikan Titanius meracuni Forlevia dengan matanya sendiri. Selain itu, mereka tampaknya menyimpan kebencian yang tidak dapat dijelaskan padanya. Sisanya, bagaimanapun, memilih untuk tidak memihak dan menonton pertempuran legendaris dengan pikiran terbuka. Sungguh momen bersejarah. Tidak pernah ada terlalu banyak dewa untuk terlibat dalam pertempuran. Semakin banyak semakin meriah. Agar Levi mencapai Hydrae, dia harus melewati 500 juta dewa di barisan depan dan ribuan dewa super yang menjaga di belakang. Mustahil. Levi tidak akan pernah berhasil. Terlepas dari keyakinan yang dimiliki para pengikutnya terhadapnya, kemungkinan besar melawan dukungan Levi masih terlalu besar sehingga mereka tidak yakin untuk menyuarakan dukungan mereka dengan lantang. Setelah pertempuran ini ketika dewa diharapkan untuk menghentikan keberadaan Levi, mereka mungkin akan berbaris ke selatan dan menyapu segala sesuatu yang terlihat. Saya ingin tahu siapa target pertama mereka. Kerumunan dipenuhi dengan spekulasi di bawah asumsi yang hampir pasti bahwa Levi akan kalah. Sekelompok kecil optimis tetap berharap bahwa Levi akan mengejutkan semua orang seperti biasanya. Biarkan pertempuran dimulai. Titan Lord berteriak. Selain membangunkan orang banyak, itu berfungsi sebagai perintah. Seketika, 573.000 dewa mulai berputar serempak. Itu bergema di seluruh dataran tinggi Elterton seperti guntur. Gunung tempat Hydraean Sanctuary berada mulai bergemuruh. Bahkan matahari dan bulan memudar. Momentum kolektif 573.000 dewa menggeser tarikan gravitasi planet sedemikian rupa sehingga langit menjadi gelap. Kerumunan meringkuk ketakutan. Bahkan barisan depan mereka sama merusaknya dengan bencana nuklir. Levi hanya memandang dewa di hadapannya dengan geli. Aku merasa kasihan pada kalian semua karena menjadi boneka yang kuat. Aku akan memberimu satu kesempatan. Beri jalan untukku dan aku tidak akan membunuhmu. Orang-orang Siperian, bukannya marah karena hal kecil, hanya menertawakan kemustahilan saran itu. Ini jelas merupakan lelucon terbesar yang pernah kami dengar. Apakah Levi mempertimbangkan untuk melepaskan kita? Saya tidak berpikir dia tampaknya telah memahami gelombang pertempuran di sini. Para dewa bahkan tidak goyah dalam perjalanan mereka, teguh dalam keyakinan mereka bahwa Levi tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Yah, tawaran itu tidak masuk akal. Levi memanggil, diam-diam senang. Apakah kamu siap? Aku akan mulai membunuh sekarang. Dengan kecepatan yang menakutkan, sikap santainya berubah. Tepat sebelum dia beraksi, kilatan dingin dan terarah keluar dari matanya. Bas, bas. Pada saat yang sama, God Crusher muncul ditangguhkan di hadapannya saat bersenandung dengan niat haus darah yang biadab seperti tuannya. Bab 3192 Pertempuran yang akan segera terjadi. Sayangnya, pertempuran terakhir telah tiba. Penonton dan seluruh dunia duduk sedikit lebih tegak pada awal pertempuran yang telah mereka tunggu-tunggu, meskipun mereka berpendapat bahwa pertempuran itu adalah salah satu perbedaan besar. Elterton Union akan menghancurkan Levi dalam pertempuran ini. Dengan jeritan logam sebagai teriakan perang, semua dewa Elterton Union berlari ke arah Levi, berniat menginjaknya ke bumi. Pada mobilisasi 570.000 dewa, semua energi spiritual di daerah itu terkuras dalam sekejap. Penonton langsung merasakan efek yang menghancurkan dari perubahan tekanan atmosfer yang mengerikan, seolah-olah mereka sedang diremas-remas seperti kaleng soda di dasar lautan. Jika bukan karena perlindungan dewa super yang ditempatkan secara strategis di sekitar untuk menstabilkan tekanan di sekitarnya, para penonton akan meledak. Inilah yang terjadi ketika 500 juta dewa bergerak bersama. Setelah mempelajari kekuatan dewa yang tak terduga lainnya, kerumunan itu berjuang untuk membiasakan diri dengan kekaguman baru mereka.
Levi menyeringai menghargai pada gerombolan yang menginjak ke arahnya. Kekuatan brutal mereka sangat meyakinkan. Dengan perintah yang paling halus, God Crusher meledak di depannya. Mengirim gelombang kejut yang tidak proporsional dengan ukurannya, pedang ajaib itu melesat ke depan dan membuka jalan melalui segerombolan besar dewa untuk tuannya. Para dewa yang paling dekat dengan serangan itu mendapati diri mereka meledak menjadi awan darah saat bersentuhan dengan pedang. Dalam waktu singkat, sebuah lorong sepanjang setengah mil diretas dengan keras. Dewa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi lorong meledak di bawah pedang. Kerumunan tersentak pada tontonan yang luar biasa. Apakah ini sejauh mana kekuatan Levi? Awalnya berasumsi bahwa Levi akan diinjak-injak sampai mati sebelum melakukan 1 ons perlawanan segera setelah semua 573.000 dewa dikirim. Mereka terkejut menyaksikan jalan berdarah melalui gerombolan itu. Para dewa super di Hydraean Sanctuary melipat tangan mereka dalam sikap acuh tak acuh yang arogan pada awalnya, tetapi mereka langsung menegang saat menyaksikan kekuatan Levi. Levi tidak lebih buruk dari kita, pada kenyataannya, dia bahkan jauh lebih kuat. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka memandang Levi dengan gugup. Dengan kedua tangan di punggungnya, Levi mengambil waktu untuk berjalan melewati lorong saat God Crusher terus membuka jalan di depan. Namun, area di belakang dan di sekitar Levi dengan cepat terisi. Putus asa untuk membunuh Levi, mereka menghabiskan segala cara di gudang senjata mereka untuk mengalahkannya. Tepat ketika Levi benar-benar terkepung, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Aura tampaknya telah muncul di sekitar Levi yang bertanggung jawab untuk menangkis setiap upaya dalam hidupnya. Dewa tidak dapat mendekatinya tidak peduli apa yang mereka lakukan. Setiap kali salah satu dari mereka bersentuhan dengan perisai tak terlihat, itu akan segera meledak menjadi awan darah sebelum menghilang ke udara tipis. Saat gerombolan berkerumun di sekitar Levi, banyak dewa telah dikalahkan sedemikian rupa karena kontak tidak sengaja mereka dengan perisai tak terlihat. Dalam rentang beberapa detik, ratusan dewa meledak menjadi awan darah. Semua keraguan menghilang dalam sekejap, kerumunan sekali lagi dikejutkan oleh kehebatan Levi dalam pertempuran. Sejumlah kecil dari mereka telah mengubah pandangan mereka tentang Levi untuk tak terkalahkan saat mereka menyatakan kesetiaan abadi mereka kepadanya. Bahkan para pejabat Elterton menunjukkan ekspresi ketakutan bercampur keheranan. Kekuatan Levi memang sangat menakutkan. Bab 3193 yang terbaik di setiap era. Semua yang Levi tunjukkan sampai saat itu menunjukkan bahwa dia telah mencapai titik tengah dari kelas tertinggi Dewa Super. Itu sudah cukup baginya untuk mengalahkan sebagian besar Dewa Super yang ada. Faktanya, dia sangat kuat sehingga dia bisa menghancurkan sebuah negara sendirian. Namun, orang-orang curiga karena sepertinya dia bukan dewa. Paling tidak, dia bukan orang yang dikenali orang. Mereka bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat sehingga dia berdiri di puncak kekuatan di hampir setiap era yang dia jalani. Di medan perang, dewa menyadari bahwa mereka tidak bisa mengenai Levi, jadi mereka mengubah taktik. Mari kita semua menyerang bersama. Dewa terus menyerangnya dalam kelompok besar. Hehe, Levi, yang masih maju ke depan, hanya tersenyum. Ketika dia melambaikan tangan kanannya ke sisi kanan, kekuatan mengerikan muncul dan dikirim ke sisi itu. Berdebar, berdebar, berdebar. Setelah menghadapi kekuatan menakutkan, dewa di sisi kanan tidak bisa membalas atau bahkan melindungi diri dari itu. Setelah mereka terlempar ke belakang, kekuatan dengan cepat menembus tubuh mereka dan meledak di dalamnya. Tubuh mereka tidak bisa menahan kekuatan mengerikan itu dan meledak sebagai hasilnya. Gelombang besar orang mati. Dalam sekejap, lebih dari 1000 dewa mati. Ledakan. Levi melepaskan serangan telapak tangan di sisi kiri. Kekuatan ekstrim yang dia keluarkan menciptakan raungan yang memekakkan telinga. Ledakan. Sekali lagi, gelombang dewa lainnya mati. Adapun dewa yang menyerangnya dari belakang, dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah, mengirimkan gelombang kekuatan ke belakang. Dewa yang menyerang ke arahnya dari belakang dicabik-cabik oleh kekuatan ekstrimnya. Mereka semua mati dengan mengenaskan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Gelombang kejut itu sendiri membunuh setidaknya beberapa ribu dewa. Levi benar-benar tidak terluka pada saat itu. Bahkan, mereka bahkan tidak berhasil menyentuh bajunya. Mereka benar-benar ketakutan dengan kekuatan Levi yang tidak manusiawi. Rasa dingin mengalir di semua duri mereka. Pada saat itu, hampir semua dewa super terdiam. Trio terkuat,
yaitu 3 dewa super yang masih belum muncul, masih tenang. Adapun dewa super lainnya, mereka bukan tandingan Levi. Titan Lord dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar, cukup lebar untuk memasukkan telur ke dalamnya. Sementara Levi telah membunuh banyak orang, itu tidak banyak dibandingkan dengan jumlah total. Tetap saja, dia jauh lebih kuat daripada yang bisa mereka bayangkan, sedemikian rupa sehingga mereka yakin dia telah mencapai puncak dewa, yang merupakan level dari 3 dewa super yang belum muncul. Aktifkan peralatannya. Lakukan dengan cepat. Dewa di medan perang masih menyerang Levi. Namun, mereka semua telah memutuskan untuk mengaktifkan peralatan pada mereka. Saat mereka menyerang, Battle Suit mereka berubah menjadi mode gas untuk memberi mereka kekuatan yang lebih besar sehingga mereka bisa memukul lebih keras. Dan ketika Levi menyerang dengan kekuatannya yang mengerikan, mereka akan mengubah setelan itu kembali ke mode padat untuk memblokir serangannya. Jika mereka terluka, mode cair akan diaktifkan untuk menyembuhkan luka mereka dengan cepat. Dewa menjadi lebih percaya diri dan arogan setelah mereka mengaktifkan Battle Suit mereka. Mereka menjadi jauh lebih tidak takut pada Levi dan lebih bersedia untuk menyerangnya dengan kejam, terutama mereka yang berada tepat di depannya. Mereka telah banyak menderita karena kekalahan telak yang disebabkan oleh God Crusher. Pedang pada dasarnya telah membuka jalan berdarah. Terlepas dari berapa banyak dewa yang ada, God Crusher masih berhasil menjatuhkan mereka semua dengan sedikit perlawanan. Tubuh mereka tidak bisa menahan serangan, seperti kertas yang tidak bisa menghentikan pisau untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Saat serangan dari God Crusher mengenai mereka, mereka akan hancur berkeping-keping. Namun, semuanya berbeda setelah mereka mengaktifkan Battle Suit. Mereka bisa menyerang, bertahan, dan yang paling penting, mereka bisa sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Itu adalah bagian yang paling menakutkan. Pakaian perang telah membuat mereka tidak takut. Kita harus menghancurkan pedang itu. Mereka menyerang God Crusher seperti orang gila saat mereka bersumpah untuk menghancurkannya. Levi benar-benar dikelilingi. Ada dewa gila yang menyerangnya dari semua sisi. Dia terjebak, dan tidak ada jalan keluar baginya. Itu berarti sudah waktunya baginya untuk berhenti bertahan dan mulai menyerang. Bab 3194 tak terkalahkan. Merusak. Levi meraung saat dia sedikit kesal dengan banyaknya musuh yang mengelilinginya. Ledakan. Kekuatan mengerikan menyembur keluar dari sekelilingnya, yang berubah menjadi gelombang kejut yang mengamuk dan memengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat itu, rasanya seolah-olah kekuatan planet lain menabrak planet tempat mereka berdiri saat ini. Sebagian besar dewa berubah menjadi debu bahkan sebelum mereka bisa berteriak. Meskipun Battle Suit mereka telah diaktifkan dan akan memasuki mode solid untuk melindungi mereka dari serangan yang sangat kuat, itu tidak berguna. Karena saat benturan menyentuh mereka, Battle Suit akan rusak. Pertahanan yang diberikan oleh setelan itu tidak melakukan apa-apa sama sekali karena rusak sama saja. Itu seperti gunting yang memotong kertas. Pakaian perang adalah bagian dari teknologi yang luar biasa. Setiap modenya pada dasarnya dirancang dengan sempurna, terutama mode penyembuhan karena dapat menyembuhkan hampir semua luka dengan sangat cepat. Namun, serangan Levi begitu kuat sehingga tidak memberi kesempatan pada jas untuk melindungi pemiliknya. Itu pada dasarnya menghancurkan mereka menjadi beberapa bagian dengan sangat cepat sehingga mode penyembuhan tidak dapat diaktifkan tepat waktu. Ledakan. Ledakan. Levi terus mengirimkan gelombang kehancuran ke segala arah. Semua dewa yang menyentuhnya akan langsung mati. Mereka akan meledak menjadi kabut merah. Beberapa bahkan menghilang sama sekali. Dalam sekejap, Levi membersihkan sekelilingnya. Meskipun tampaknya ada banyak orang yang menyerbu ke arahnya, mereka semua menghilang setelah serangan itu. Lebih dari 10.000 dewa diuapkan sekaligus. Itu secara alami membersihkan lingkungannya. Tidak ada dewa yang tersisa di punggung, kiri, dan kanannya. Dewa yang berhasil bergegas ke arahnya semuanya mati. Mereka dihapus dari keberadaan. Satu-satunya kelompok dewa yang tersisa adalah yang berkumpul di depan. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan apakah ada orang yang tersisa. Pada saat itu, semua orang hampir menjadi gila. Sepertinya tidak masalah berapa banyak dewa yang dilemparkan ke Levi karena mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Bahkan dengan jumlah dewa yang tak terbatas, dia akan tetap baik-baik saja. Itu sebabnya dia menakutkan. Semua orang menatap pemandangan itu. Ketika mereka melihat lebih dari 10.000 orang langsung menguap,
mereka kedinginan yang membekukan seluruh tubuh mereka. Mereka semua bertanya-tanya bagaimana makhluk mengerikan seperti Levi bisa ada. Dewa Digital dan Dr. Erebus pada dasarnya melompat ke atas. Pada saat yang sama, mereka yang menentang Hydrae juga merayakannya. Bagaimana tidak, ketika Levi telah terbukti menjadi harapan terbaik mereka dalam melakukan balas dendam. Sebaliknya, pejabat tinggi Elterton Union dan Hydrae gemetaran. Levi telah melampaui harapan mereka sejauh ini sehingga mereka takut dengan kekuatan pertempurannya. Dia tampaknya tak terkalahkan karena memusnahkan hampir 20.000 pasukan dalam sekejap mata tanpa menderita sedikit pun bahaya. Mereka mulai panik. Meskipun Levi memiliki kekuatan untuk menentang bahkan surga, itu masih permulaan. Selain itu, kekuatan yang dia tunjukkan saat ini pada dasarnya adalah tahap akhir dari Super Deity. Di antara 3 dewa super paling kuat yang mereka miliki, 2 yang sedikit lebih lemah telah dieliminasi. Pada kondisi mereka yang paling kuat, kecakapan tempur mereka bisa menandingi kekuatan 5 hingga 6.000 dewa. Adapun yang paling kuat, kecakapan tempurnya tidak dapat diprediksi karena mereka percaya itu adalah dewa yang paling kuat. Mereka memperkirakan bahwa dia bisa mengalahkan lebih dari 10.000 dewa sendirian, tapi itu sudah tak terbayangkan bagi mereka. Namun, Levi membunuh begitu banyak dewa tanpa banyak usaha di depan mereka. Langit-langit kekuatan yang mereka miliki dalam pikiran mereka tidak sebanding dengan kekuatan yang Levi tunjukkan. Meskipun 3 dewa super yang paling kuat tidak ada di tempat kejadian, mereka mengamati semua yang terjadi dalam kegelapan. Ketika mereka melihat Levi memiliki tingkat kecakapan tempur itu, mereka dikirim ke kedalaman keputusasaan. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang paling kuat di dunia, dan bahwa mereka dapat mendominasi segalanya. Namun, ketika mereka melihat kekuatan tempur Levi, mereka terdiam. Tangan di belakang punggung mereka turun saat wajah mereka menjadi pucat. Tubuh mereka bahkan gemetar. Mereka sangat terkesan dan benar-benar ketakutan dengan kekuatan tempur Levi yang menakutkan. Levi tak terkalahkan dalam pikiran mereka. Bab 3195 Berapa banyak yang bisa saya bunuh? 6 pemimpin dari Hydrae gemetar. Oedipus tidak bisa menghentikan kakinya dari gemetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ini tidak mungkin. Dia tidak perlu menyelesaikannya agar orang lain yang hadir mengerti. Itulah yang paling mereka takuti, dan hal yang mereka khawatirkan sejak awal. Ketika Elterton Union menunjukkan kekuatan militer mereka lebih awal, kekhawatiran mereka lenyap. Lagi pula, dengan begitu banyak dewa di sekitar, tidak mungkin ada orang yang bisa menyentuh mereka. Namun, kekhawatiran itu kembali menghantui mereka. Mereka mulai takut lagi pada Levi saat kepercayaan mereka pada Elterton Union menurun. Titan Lord meraung dengan marah, diam. Saya tidak percaya dia bisa membunuh lebih dari 500.000 dewa sendirian. Tidak mungkin dia bisa melakukannya, bahkan jika dia sangat kuat. Menyerang. Jangan beri dia kesempatan untuk bernafas. Manfaatkan keuntungan Anda. Petik 2. Para pejabat tinggi panik saat mereka menyampaikan perintah. Itu adalah pertempuran kecil yang cukup kecil sampai saat itu karena mereka tidak memanfaatkan keuntungan mereka dari jumlah dewa yang sangat banyak. Setelah mereka menerima perintah mereka, para dewa itu menjadi gila dan mengerumuni Levi dari segala arah alih-alih berkumpul di depannya. Selama mereka mempertahankan posisi mereka dari semua sisi dan terus menyerangnya, mereka bisa mencegahnya mendapatkan kesempatan untuk bernapas. Itu adalah pertempuran gesekan. Saat Levi menunjukkan tanda-tanda kelelahan, itu akan menjadi akhir hidupnya, jadi mereka tidak boleh memberinya kesempatan untuk mengambil nafas. Menyerang. Para dewa itu tahu betapa kuatnya Levi, namun mereka masih menyerang ke depan tanpa menahan diri. Mereka ingin mencabik-cabiknya. Gelombang demi gelombang, mereka menggunakan peralatan mereka untuk melepaskan serangan mereka yang paling kuat. Levi terus memblokir dan mencibir, kalian semua hanyalah alat. Tidak perlu melawanku sekeras ini. Setelah dia mengatakan itu, semua orang berjuang lebih keras. Mereka bahkan bekerja sama dan menggabungkan energi mereka untuk menyerangnya di semua lini. Ini hanyalah goresan. Levi bahkan tidak repot-repot untuk melindungi dirinya sendiri dan membiarkan serangan mereka mendarat padanya. Semua orang mengira mereka telah berhasil melukainya dan tersenyum lebar. Namun, senyum mereka segera menghilang, dan ekspresi mereka membeku. Itu karena dia masih baik-baik saja tidak peduli serangan apa yang mereka berikan padanya. Tubuhnya jauh lebih tangguh dari yang mereka harapkan.
Faktanya, dia sangat tangguh sehingga dia bisa menahan semua jenis serangan dan menganggapnya tidak berbeda dengan gelitik. Itu agak mengejutkan karena itu adalah serangan gabungan dari banyak dewa. Jadi jika itu terasa seperti menggelitik, maka itu berarti dia mungkin bahkan tidak bisa merasakan serangan yang datang dari satu dewa. Itu akan seperti angin sepoi-sepoi di pipi Levi. Fisiknya menentang semua logika. Itu membuat mereka terkesiap kaget. Bahkan jika mereka bisa memukulnya, mereka masih tidak bisa menembus pertahanannya. Semua dewa di medan perang telah kehilangan semua harapan. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah menyerang tidak kurang dari 100 kali dari segala arah. Mereka telah menggunakan semua yang bisa mereka pikirkan, namun Levi masih baik-baik saja. Jika situasinya tidak berubah, maka mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan karena mereka tidak bisa membunuhnya. Dewa merasa sangat putus asa karena mereka telah menggunakan setiap metode yang mereka dapatkan dan semua peralatan terbaik yang bisa mereka dapatkan. Tak satu pun dari itu melakukan apa-apa. Levi benar-benar tidak bisa dihancurkan. Tidak ada jumlah serangan yang bisa menyakitinya. Keputusasaan menyebar di antara dewa. Mereka telah berjuang sampai tidak ada lagi semangat yang tersisa. Mereka ingin menangis karena tidak ada yang berhasil dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Levi menatap dewa di sekitar dan tersenyum. Apakah kalian semua bersenang-senang memukulku? Sekarang, giliranku. Aku bahkan belum sepenuhnya melepaskan God Crusher. Sekarang, saya ingin melihat berapa banyak orang yang bisa saya bunuh dengan satu ayunan pedang ini. Bas dengung-dengung. God Crusher mulai bergetar hebat saat mendeteksi niat Levi. Bab 3196 ingin mencoba. Oh tidak, dia akan menyerang. Membela, kita perlu menyiapkan formasi pertahanan. Dewa telah mendeteksi niat Levi untuk menyerang, dan mereka panik. Mereka dengan cepat mundur untuk mempersiapkan pertahanan mereka. Sudah waktunya bagi pakaian perang mereka untuk melakukan sihir mereka. Pakaian itu tidak hanya dapat digunakan oleh satu orang, tetapi juga dapat digabungkan. Ketika Aotic Fox Industries mengembangkan setelan, mereka memasang fungsi untuk menghubungkan beberapa unit peralatan. Semua orang berkumpul dan menghubungkan pakaian mereka satu sama lain. Setelan pertempuran dari dewa yang tak terhitung jumlahnya memasuki mode padat dan digabungkan bersama. Dengan begitu, kemampuan pertahanan mereka akan sangat meningkat. Dewa telah menguasai penggunaan Battle Suit saat mereka berkumpul bersama untuk membentuk perisai pamungkas untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka melepaskan beberapa teknik mereka untuk memperkuat pertahanan mereka. Semua energi spiritual yang baru saja dipupuk di daerah itu sekali lagi tersedot kering. Tujuan utama mereka adalah untuk mempertahankan diri dari serangan Levi. Kerumunan di Suaka Idraen telah lama terdiam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Levi akan membunuh begitu banyak dewa sehingga memaksa mereka ke mode defensif. Kekuatannya yang sebenarnya tidak terbayangkan bagi mereka. Bas dengung-dengung. God Crusher bergetar begitu hebat hingga mengeluarkan raungan yang menggelegar. Kekuatan mengerikan yang dipancarkannya telah menyebabkan angin di sekitarnya bertiup lebih kencang. Bahkan dewa telah menyadari tekanan besar yang datang dari pedang dan memperkuat pertahanan mereka ke kondisi yang paling kuat. Semua setelan pertempuran mode padat bergabung bersama untuk membentuk perisai tak terlihat di depan mereka. Setelah menggabungkan kekuatan jas, mereka berhasil membentuk 3 lapis pertahanan. Membunuh, teriak Levi. Astaga, God Crusher melepaskan serangannya. Petir menyambar, seolah-olah itu adalah pedang fajar yang membelah kegelapan malam. Dalam sekejap, semua orang menutupi mata mereka secara naluriah dari cahaya yang menyilaukan. Itu sangat menindas sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Ada suara menakutkan di udara, seolah-olah pedang itu akan membelah langit menjadi 2. Retakan. Saat pedang diayunkan, retakan terdengar dari perisai yang dibuat dari upaya kolektif dewa yang tak terhitung jumlahnya. Retakan. Lapisan pertahanan lainnya retak. Retakan. Pertahanan terakhir adalah setelan pertempuran mode padat mereka. Saat pakaian perang bersentuhan dengan energi yang dikirim oleh pedang, mereka meleleh. Retakan. 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 Tubuh dewa mulai meledak seperti popcorn. Ledakan hebat terus berlanjut. Dewa menghilang satu persatu di depan semua orang. Saat pedang dihunus, dewa menangis karenanya, itu disebut God Crusher. Itu benar-benar akan menghancurkan dewa manapun. Ketika tiba, tidak ada yang bisa lepas dari kekuatannya.
Bagaimana bisa semut belaka memblokir serangan pedang yang mampu membelah langit? Penonton menjadi gila, seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya hanyalah perkelahian jalanan. Meskipun banyak dewa telah mati saat itu masih tidak berdampak besar pada pasukan besar. Jumlah orang yang meninggal bisa diabaikan. Namun, pada saat itu, semua orang bisa melihat sebagian dari pasukan itu hilang. Itu berarti setidaknya 100.000 dewa telah terbunuh hanya dengan satu ayunan pedang itu. Satu ayunan itu berhasil membuka jalan di pasukan besar dewa. Jalan itu dibuka dengan sangat teliti sehingga Levi bisa melihat sisi lain dari negeri itu. Sebuah serangan tunggal mengambil 100.000 dewa. Tidak heran tentara tampak seperti kehilangan sebagian besar anggotanya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Banyak pejabat tinggi dari Elterton Union langsung berteriak keras. Mereka dipukuli begitu parah sehingga mereka menangis. Levi terlalu kuat, dia bisa mengabaikan segalanya dan menyerang sesukanya. Tidak hanya itu, serangannya sangat kuat sehingga bahkan 100.000 dewa tidak dapat memblokirnya. Sepertinya ada beberapa hal yang tidak bisa bekerja hanya dengan mengandalkan angka. Levi tersenyum lebih cerah. Apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan saya? Saya masih memiliki serangan yang lebih kuat menunggu. Anda telah melihat bahwa Anda tidak dapat memblokir pedang saya. Sekarang, apakah Anda pikir Anda dapat memblokir tinju saya yang membelah langit dan menghancurkan bumi? Apakah Anda ingin mencobanya? Bab 3197 Kamu harus menang. Berdebar, berdebar. Sekali lagi, ada orang yang pingsan di antara penonton. Mereka adalah pejabat tinggi Elterton Union. Mereka dapat menahan dampak yang telah dibawa oleh 570.000 dewa kepada mereka. Namun, mereka tidak bisa menahan seberapa kuat Levi. Berdebar, beberapa tidak dapat menerima hasil bahwa mereka mati di tempat. Wajah Titan Lord dan 6 pemimpin Hydrae menjadi sangat pucat. Kaki mereka seperti timah, tidak bisa diangkat. Tenggorokan mereka tidak bisa mengeluarkan suara manusia, hanya rengekan. Sebagian besar anggota Hydrae sangat terkejut sehingga kaki mereka berubah menjadi spaghetti dan mereka jatuh ke tanah. Adapun sisa kerumunan, beberapa meninggal karena shock, beberapa pingsan, dan beberapa kencing di celana mereka. Orang-orang yang ingin membalas dendam pada Hydrae juga terkejut, tapi jelas, mereka semua bersemangat. Balas dendam mereka dijamin dengan betapa kuatnya Levi. Dewa Digital dan Dr. Erebus berteriak dengan penuh semangat. Mereka akhirnya menyaksikan kekuatan Levi yang sebenarnya. Bagaimanapun, banyak orang terkejut. Seolah-olah mereka telah mengalami hal yang paling menakutkan di dunia. Tidak ada yang bisa mengatasinya. Tidak ada bahaya di dunia yang akan sama mengerikannya dengan Levi saat ini. Mereka semua benar-benar bingung dan terpana oleh kekuatannya yang luar biasa. Tidak terduga bagi mereka bahwa keberadaan yang kuat itu nyata dan telah membunuh 100.000 dewa dengan satu ayunan pedangnya. Tak satu pun dari 100.000 orang yang meninggal adalah orang bodoh tanpa nama. Mereka semua adalah dewa, dan mereka semua menggabungkan kekuatan mereka untuk memblokir serangannya. Namun, mereka masih mati dengan mengerikan. Itu di luar imajinasi. Sebagian besar tentara dewa baru saja pergi dalam sekejap, ditebas oleh ayunan pedangnya. 1/5 dari mereka menghilang. Pada saat itu, tidak ada kata atau kata sifat yang bisa menggambarkan betapa menakutkannya dia. Langit menjadi gelap dan dunia menjadi sunyi. Tidak peduli di pihak mana orang-orang itu berada, mereka semua ketakutan dengan kekuatan tempur Levi. Zarain dan kekuatan yang mendukung mereka bingung. Black Hawk mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia menjadi sangat emosional sehingga dia hampir berteriak. Saya benar, Levi benar-benar sangat kuat, mataku tidak menipuku. Adapun kekuatan yang mendukung Zarain, mereka berkata, dunia ini benar-benar penuh kejutan. Tidak heran Levi selalu menjadi musuh Zarain. Itu sebenarnya penegasan kekuatan Levi. Bahkan Ordo Gerejawi, yang selalu memandang rendah dewa, tercengang. Terlepas dari kenyataan bahwa dewa memiliki tulang spiritual, mereka hanyalah titik awal. Namun, Levi berhasil membunuh 100.000 dewa dengan ayunan pedangnya. Itu sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Apa yang Sonja dan yang lainnya tidak tahu adalah bagaimana dia bisa mencapai level itu hanya dengan latihan fisik murni karena dia tidak memiliki tulang spiritual. Hal yang paling membingungkan bagi para pemimpin faksi Ordo Gerejawi adalah penghancur Dewa Levi. Meskipun Levi memalsukannya sendiri,
banyak pemimpin dari organisasi itu percaya pedang itu pasti pedang ilahi kuno. Mereka tidak tahu bagaimana dia berhasil menemukan satu dan menjadikannya miliknya. Pada saat itu, banyak orang ingin meraih God Crusher. Bahkan para tetua di Ordo Gerejawi mulai bergerak dan meneliti apakah penghancur Dewa Levi adalah pedang ilahi kuno atau bukan. Mereka sangat tertarik karena pedang itu berhasil membunuh 100.000 dewa dalam sekali ayunan. Di satu sisi, itu sebagian karena Levi sangat kuat. Namun, mereka terutama berfokus pada kekuatan yang hanya ada di dalam pedang ilahi kuno. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan terkejut jika mereka mengetahui bahwa Levi menempa pedang itu sendiri. Sementara Zoe dan Forlevia bersembunyi, mereka masih berhasil menerima berita tentang Levi di Siperia tepat waktu. Mereka merayakan betapa kuatnya dia telah tumbuh. Ayahmu pasti yang terkuat di dunia, Evie. Anda memiliki ayah terbaik di dunia. Seru Zoe sambil memeluk Forlevia. Dia yakin akan hal itu. Kau harus menang, Levi. Kami akan menunggumu kembali. Bab 3198 Satu pukulan. Pada saat itu, ayunan pedang Levi telah mengguncang dunia. Namun, itu baru permulaan. Ruang di depannya tiba-tiba menjadi jauh lebih kosong. Bagaimanapun, 100.000 dewa terbunuh. Namun, masih ada 400.000 dewa yang berdiri. Dampak mental yang ditinggalkan Levi pada dewa yang masih hidup dengan membantai 100.000 dewa mereka sendiri sangat besar. Mereka melihat total 100.000 rekan mereka pergi dalam sekejap. Kejutan semacam itu mencapai jauh ke dalam inti mereka, mempengaruhi mereka lebih dari siapapun yang terlibat dalam pertempuran. Mereka begitu bingung sehingga pikiran mereka menjadi kosong. Kesadaran mereka berkedip dari keberadaan selama beberapa saat. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, terutama ketika ada jalan kosong pengecut yang diciptakan oleh ayunan pedang di depan mereka. Mereka jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam saat mereka menatapnya. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita menghalangi jalannya atau tidak? Levi tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berpikir. Sudah waktunya baginya untuk menunjukkan pukulannya yang menakutkan. Dia akan memasukkan banyak kekuatan ke dalamnya, tetapi dia tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya karena dia tidak dalam bahaya saat ini. Itu akan menjadi pukulan terkuat yang pernah dia lepaskan sejak dia mengalami kebangkitan energi spiritual. Pukulan sebesar itu juga tergantung pada lingkungan. Dewa bisa merasakan ketenangan sebelum badai. Mereka berseru dengan gila-gilaan, kita tidak boleh kalah. Kami tidak bisa menerima kekalahan. Kita harus membunuhnya. Kita akan menang. Seolah-olah dewa dicuci otak. Mereka semua menyerang Levi seperti orang gila. Mereka tidak memiliki taktik selain hanya mengejarnya dengan jumlah mereka. Melelahkan Levi sampai mati dengan melemparkan sebanyak mungkin tubuh ke arahnya adalah rencana mereka. Levi menatap dewa yang menyerbu ke arahnya sebelum menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Mengapa ini perlu? Apakah Anda semua di sini untuk mati? Kalau begitu, aku akan membelah langit dan menghancurkan bumi dengan satu pukulan. Dia kemudian melemparkan satu pukulan. Itu akan memecahkan planet seperti telur dan merobek lubang di langit. Tidak ada teknik yang terlibat. Itu hanya akan menjadi pukulan lama yang bagus. Semua yang terlibat adalah kekuatan ekstrim. Hanya aura yang terpancar dari penutupan pukulan sudah cukup untuk mengguncang bumi. Banyak tempat di belakangnya mulai runtuh. Gunung-gunung retak dan air laut memancar ke daratan. Bahkan langit mulai berubah warna karena tidak bisa menahan kekuatan sebesar itu. Petir mulai menyambar juga. Semua pemandangan menakutkan dari bencana alam muncul sekaligus. Pada saat itu, semua orang yang hadir bisa merasakan kesadaran mereka terbelah. Aura itu begitu mendominasi sehingga orang-orang kehilangan kesadaran mereka. Tubuh mereka tidak mendengarkan mereka. Seolah-olah jiwa mereka telah melayang keluar dari tubuh mereka. Kesadaran mereka nyaris tidak bersatu saat mereka kehilangan kendali atas daging mereka. Seolah-olah surga menekan mereka. Bahkan Dewa Super di tempat kejadian tidak dapat menahan tekanan. Mereka bisa merasakan energi di tubuh mereka dihilangkan karena tulang spiritual mereka benar-benar tertekan. Tubuh mereka terasa seperti akan meledak. Meskipun mereka adalah 3 dewa super paling kuat di tempat kejadian, mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk berlutut di depan Levi. Mereka mengira mereka berada di kelas yang sama dengan Levi, tetapi mereka tidak mungkin salah lagi. Ada dunia perbedaan di antara mereka.
Hanya aura yang terpancar dari pukulan Levi saat ini sudah cukup untuk menghancurkan mereka menjadi debu, apalagi pukulan itu sendiri. Semua orang bisa merasakan bahwa ketika dia akhirnya melepaskan pukulannya, itu akan jauh lebih menghancurkan daripada apa yang dia lakukan dengan pedangnya. Rasanya seolah-olah jumlah energi yang dikemas di dalam pukulan itu cukup untuk menghancurkan dunia. Astaga, astaga, meskipun pukulannya belum dilepaskan, tekanan yang dilepaskannya sudah cukup untuk menghancurkan orang-orang di sekitar Levi. Kabut berdarah terlihat di mana-mana, seolah-olah langit sedang hujan darah. Itu menunjukkan betapa kuatnya pukulan itu. Ledakan. Saat bumi perlahan pecah, membentuk jaring laba retakan di tanah di sekitar Levi, akhirnya tiba saatnya baginya untuk melepaskan pukulannya. Satu pukulan darinya akan cukup untuk membelah langit dan menghancurkan bumi. Bab 3199 Dewa dibunuh dengan satu pukulan. Pukulan yang dilepaskan Levi bahkan bisa menghancurkan langit, menghancurkan planet ini menjadi reruntuhan, mengubah siang menjadi malam dan malam menjadi siang, dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Itu adalah pukulan yang mampu menghancurkan total. Kekuatan mengerikan seperti itu akan menghancurkan bumi dan melubangi langit, menyebabkan sungai sucinya menghujani langit dengan marah. Kekuatan tak kasat mata itu akan membunuh bahkan dewa yang paling kuat sekalipun. Tidak peduli apa itu, saat itu bersentuhan dengan kekuatan itu, molekulnya akan langsung pecah, menyebabkannya hancur menjadi debu. Pukulan mengerikan itu diarahkan pada dewa yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Ledakan. Guntur yang memekakkan telinga bisa terdengar, seolah-olah Dewa Guntur telah melepaskan 100.000 sambaran petir ilahi. Pada saat itu, rasanya seolah-olah langit dan bumi bergemuruh. Langit di atas Elterton sangat keras dengan guntur yang tak henti-hentinya. Seolah-olah langit telah marah. Ledakan. Bumi bergetar begitu hebat sehingga retakan terbentuk di dataran tinggi Elterton. Retakan itu semakin besar dan semakin besar hingga terbentuklah celah yang dalam dan panjang tanpa henti. Dalam sekejap, semua orang melihat keretakan besar muncul entah dari mana. Itu seperti sesuatu yang keluar dari buku komik. Pukulan Levi jauh lebih menakutkan daripada ayunan pedangnya. Ayunan itu sebelumnya memotong jalan berdarah dan membunuh 100.000 dewa. Namun, pukulan itu langsung merobek bumi dan menciptakan keretakan. Itu super-duper menakutkan. Orang yang paling tidak beruntung di dunia pada saat itu adalah dewa yang berdiri di depannya, mereka harus menghadapi pukulan mengerikan itu. Retakan, retakan, retakan. Tidak peduli apa jenis pakaian perang yang mereka kenakan atau alat pelindung dewa seperti apa yang mereka gunakan. Saat gelombang kejut yang tercipta dari pukulan mencapai mereka, mereka akan segera meledak. Ledakan itu terjadi begitu cepat sehingga mereka bisa melihat tubuh mereka sendiri meledak menjadi potongan-potongan kecil. Kesadaran mereka tetap ada sementara tubuh mereka sudah hilang. Itulah mengapa pukulan itu menakutkan, karena bagi kesadaran mereka, rasanya tidak ada yang berubah. Bencana alam turun ke bumi sebagai pukulan mengambil semua dewa keluar. Kekuatan destruktifnya telah melampaui pemahaman semua orang tentang kekuatan itu sendiri. Itu adalah pembantaian sepihak untuk dewa. Mereka tidak punya apa-apa untuk melindungi diri mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak bisa lari darinya. Sebelum mereka bisa bereaksi, apa yang dijelaskan di atas terjadi. Kesadaran mereka masih ada, tapi tubuh mereka sudah meledak, mereka sudah mati. Semua orang terkejut. Pukulan itu benar-benar terasa seperti mampu membelah planet dan menghancurkan segalanya. Dewa-dewa itu mengalami kesulitan saat mereka meledak satu persatu. Ribuan dewa meledak dalam jangkauan yang luas. Seluruh area pada dasarnya tertutup darah dan kabut merah. Itu adalah pemandangan yang fantastis untuk dilihat. Seolah-olah surga sedang membersihkan dunia dari hama dan para malaikat turun ke planet ini untuk memberlakukan rencana pemusnahan. Dalam sekejap, lebih dari 100.000 nyawa hilang. Pukulan Levi telah menjadi begitu kuat sehingga bisa langsung menguapkan seseorang. Semua orang melihat dewa menghilang satu persatu, seolah-olah kematian mereka tidak ada hubungannya dengan pukulannya. Setelah pukulan itu dilepaskan, yang tersisa di depan Levi hanyalah keretakan besar tanpa dewa. Semua dewa telah menghilang. Mereka semua berubah menjadi debu karena pukulannya. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Ketika dia mengayunkan pedangnya sebelumnya, dia menebas sebagian besar pasukan dewa. Namun, pukulannya membuat semua dewa di depannya menghilang. Tak satu pun dari mereka selamat. Mereka cukup beruntung, semua hal dipertimbangkan,
karena mereka mati tanpa merasakan apa-apa. Sebelum mereka bahkan bisa menjerit, mereka sudah mati. Bagaimanapun, setidaknya mereka tidak menderita. Semua orang meninggalkan dunia dengan cara yang menggetarkan. Sesaat sebelumnya, ada lautan dewa tak berujung di depannya. Setelah pukulannya, tidak ada yang tersisa. Itu sangat kosong. Sulit membayangkan berapa banyak orang yang menghilang dalam sekejap. Bahkan film tidak begitu menakutkan. Apa yang terjadi terlalu menakutkan. Akibatnya, semua orang terdiam. Bab 3200 berapa banyak yang meninggal. Itu sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Levi sekali lagi menutup dunia dengan meninjunya. Dia berhasil meninju cahaya keluar dari dunia. Itulah betapa kuatnya dia. Berdebar, berdebar. Banyak orang sangat terkejut hingga pingsan. Ada juga banyak yang langsung mati ketakutan. Mereka bisa menahan keterkejutan melihat ayunan pedang Levi, tapi mereka tidak tahan melihat teror pukulannya. Itu sangat menakutkan mereka sehingga mereka mati di tempat. Tak terhitung orang lain dari semua sisi ketakutan, terlepas dari apakah mereka ingin membunuh Levi atau tidak. Banyak orang tidak bisa menahan diri lagi dan menangis. Beberapa bahkan mengotori celana mereka saat air mata mengalir di pipi mereka. Mereka sangat ketakutan sehingga tidak bisa mengendalikan diri. Semua pejabat tinggi dari Elterton Union menangis terseduh-seduh. Mereka nyaris tidak berdiri saat kaki mereka menyerah dan mereka jatuh ke tanah tak terkendali. Beberapa berbaring di tanah, beberapa berlutut, beberapa duduk, sementara beberapa mulai bergerak-gerak keras. Bagaimanapun, mereka takut keluar dari pikiran mereka. Bahkan Titan Lord, Dewa Super, hampir tidak bisa berdiri dengan mantap. Kakinya gemetar dan dia terengah-engah seolah-olah dia akan gila. Menghadapi Levi, keberadaan seperti dewa di matanya saat ini, membuatnya merasa seolah-olah hatinya akan meledak. Keberadaan seperti apa yang telah saya sakiti. Ribuan dewa super yang melindungi atasan mereka dipenuhi rasa takut. Mereka mengira rencana super deity akan berhasil, dan bahwa mereka adalah eksistensi yang paling kuat di dunia. Namun, setelah mereka melihat betapa kuatnya Levi, mereka tidak lagi berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan. Mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencingi celana mereka ketika mereka melihat pukulan itu. Mereka semua hanyalah semut yang bisa diremukkan Levi kapan saja. Bahkan tiga dewa super yang paling kuat tidak lagi memiliki keberanian untuk berpikir bahwa mereka tak terkalahkan. Mereka hanya sekelompok masalah di depan Levi. Di masa lalu, tidak ada yang tahu siapa yang memiliki kekuatan tempur terbesar di dunia. Namun, pada saat itu, mereka tahu. Mereka pikir Levi hanya sedikit lebih tangguh dari yang mereka harapkan, dan mereka bisa menjatuhkannya tanpa banyak masalah. Bahkan niat mereka untuk meningkatkan reputasi mengesankan Idrae dengan menjaga organisasi. Namun, pada saat itu, mereka pasti akan menjadi yang pertama berlari. Meskipun mereka mungkin menyerahkan Idrae kepada Levi terlebih dahulu jika itu berarti mereka dapat mempertahankan hidup mereka, itu tidak berarti mereka akan melindungi Idrae jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang. Apa gunanya organisasi itu bisa dihancurkan oleh Levi jika dia mau? Para dewa super telah mencapai titik puncaknya. Semua pemimpin dan anggota Idrae berdiri di tempat mereka, benar-benar terpana. Seolah-olah mereka adalah mayat berjalan atau patung berusia ribuan tahun. Mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka, mereka tidak bisa mengubah ekspresi mereka, dan tidak ada pikiran yang hadir dalam pikiran kosong mereka. Levi benar-benar menghentikan semua fungsi tubuh mereka, termasuk pikiran mereka. Mereka berdiri di sana, seperti makhluk mati. Banyak penonton pingsan karena kaget juga, terutama yang berasal dari Hawen dan Terandia. Mereka akhirnya mengerti orang macam apa musuh yang mereka hadapi di masa lalu sebenarnya. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari betapa beraninya mereka menantang Levi. Mereka cukup berani untuk menghadapinya karena mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Dibandingkan dengan bagaimana para dewa itu mati, perlakuan yang diberikan Levi kepada kedua negara itu bukanlah apa-apa. Kerugian mereka pada dasarnya minimal dibandingkan dengan tampilan kehancuran mutlak itu. Bahkan, mereka bahkan bisa menunjukkan betapa hebatnya mereka dengan mengklaim bahwa mereka selamat dari pertemuan dengan Levi atau bahwa mereka benar-benar bertemu dengannya. Terandia berkata, kami tidak berbohong ketika kami mengatakan bahwa Levi membunuh semua dewa kami ketika kami melawan mereka. Namun, kami masih bertahan. Kami cukup hebat, bukan? Hawen mencibir,
Kami bertarung melawan Levi berkali-kali sebelumnya dan kami keluar tanpa cedera. Kirea berseru, kami menantang Levi sebelumnya. Apakah Anda yakin dengan kekuatan kami sekarang? Petik 2. Berapa banyak orang yang dibunuh Levi dengan satu pukulan? Itulah pertanyaan yang membuat semua orang penasaran, dan itu adalah pertanyaan yang coba dijawab oleh banyak orang. Mereka benar-benar ingin tahu berapa banyak dewa yang dia bunuh dengan satu pukulan. Bersambung.